Kodam 18 Kasuari membenarkan telah terjadi kontak tembak antara pihak gabungan TNI Polri dengan kelompok KNPB. Pembunuhan 4 anggota TNI di distrik Aifat Selatan baru pertama kali terjadi dalam sejarah masyarakat Maibrat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama. Pemirsa, Kodam 18 Kasuari membenarkan telah terjadi kontak tembak antara pihak gabungan TNI Polri dengan kelompok KNPB. Bahkan pihak TNI gabungan juga berhasil menangkap salah satu pelaku yang terlibat penyerangan di pos Koramil Kisor, distrik Aifat Selatan beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Pangdam melalui Kapendam 18 Kasuari, Letkol Armet Endra Pesireron saat menyampaikan press release di ruang kerjanya Rabu 8 September 2021. Kapendam menjelaskan pada hari Minggu 5 September lalu, pihak gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap kelompok KNPB ke arah Kampung Kamat, distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat. Namun di tengah perjalanan, tim TNI gabungan mendapat informasi bahwa ada sebuah jembatan yang sengaja dirusak oleh kelompok KNPB untuk memperhambat pengejaran terhadap kelompok tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim langsung melakukan pengamanan setempat, sedangkan tim lainnya melakukan pengejaran terhadap kelompok KNPB yang terlihat sedang menenteng senjata. Pada hari Minggu, tanggal 5 September yang lalu, telah dilakukan patroli pengejaran ke arah Kampung Kamat oleh tim gabungan TNI Polri. Pada saat perjalanan ke sana, memang didapati ada beberapa jembatan yang sengaja dirusak oleh kelompok KNPB. Mendapati hal tersebut, tim gabungan melaksanakan pengamanan setempat, kemudian mengeluarkan satu tim untuk melakukan pengejaran ke depan. Didapati ada beberapa orang dari kelompok KNPB tersebut yang menenteng senjata, kemudian dilakukan pengejaran dan penembakan terhadap kelompok orang tersebut. Namun kelompok orang tersebut dengan cepat lari menuju ke hutan. Kapendam juga menambahkan dalam pengejaran tim gabungan TNI Polri juga mengamankan seorang terduga pelaku yang terlibat dalam penyerangan pos Koramil di Kisor, distrik Aifat Selatan beberapa waktu yang lalu. Kapendam pun mengimbau agar masyarakat yang mengungsi agar kembali ke kampung karena pihak TNI Polri menjamin keamanan warga. Pada saat patroli pengejaran kemarin telah didapati satu orang pelaku yang terlibat pada saat penyerangan pos Koramil persiapan pada saat yang lalu. Ada beberapa masyarakat yang telah melapor ke pos bahwa mereka saat ini tidak berani kembali ke kampung karena diancam oleh kelompok KNPB tersebut. Apabila mereka kembali ke kampung, mereka akan dibunuh. Oleh karenanya, kami tim gabungan TNI dan Polri tetap terus menjamin keamanan masyarakat untuk turun saja ke kampung, jangan khawatir. Kami telah mengantongi nama-nama pelaku yang terlibat pada saat penyerangan pos yang lalu. Untuk diketahui bahwa situasi Maibrat saat ini sudah kondusif dengan ditempatkannya pos gabungan yang berada di kampung-kampung untuk menjamin keamanan masyarakat yang pada saat ini pergi meninggalkan kampung. Hingga saat ini pihak gabungan TNI Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan di pos Koramil Kisor, distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat yang mengakibatkan 4 prajurit TNI gugur. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, polisi telah mengantongi nama-nama pelaku pembunuhan 4 anggota TNI di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat.
Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Kapolda menyebutkan kelompok separatis yang terlibat di balik kasus penyerangan pos Ramil Kisor Distrik Aifat Selatan Maibrat yang menghilangkan nyawa 4 prajurit TNI. Kapolda mengatakan nama-nama mereka telah dikantongi pihaknya dan saat ini sudah dalam pengejaran terhadap pelaku. Kapolda juga berharap kepada masyarakat yang saat ini masih mengungsi akibat kejadian tersebut agar kembali ke rumahnya masing-masing. Dan masyarakat yang merasa tidak terlibat supaya kembali beraktivitas seperti biasa. Ini kami bersama aparat TNI masih menggelar proses penyelidikan keberadaan pelaku. Ya. Namun sejauh ini kami sudah mengumpulkan beberapa data. Ya. Kami jelaskan bahwa saat ini kita tetap mengejar para pelaku, ya. Karena para pelaku itu kita sudah kantongi nama-nama mereka, sehingga ke depan ya kita harapkan ya masyarakat bisa kembali lagi ya ke rumah masing-masing setelah pelaku-pelaku itu. Namun sekarang ini pun bagi masyarakat yang merasa bahwa dia tidak terlibat, ya silakan datang kembali. Karena pelaku teror itu justru menginginkan hal seperti itu, supaya masyarakat bisa mengungsi, petugas bisa membatasi. Saya katakan bahwa petugas dalam hal ini aparat TNI dan Polri yang ada di Maibrat itu adalah membantu. Lebih lanjut, Kapolda dengan tegas mengatakan pihaknya bersama TNI Polri di Kabupaten Maibrat dalam rangka membantu masyarakat, bukan melakukan operasi militer yang dibicarakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena sejauh ini dalang dibalik kasus di Maibrat merupakan aksi dari KNPB. Kapolda lalu mengajak masyarakat bersama-sama membangun Papua Barat semakin lebih baik, jangan dikotori oleh oknum-oknum yang menginginkan kekacauan terjadi di atas tanah ini. Kami tidak dalam rangka untuk operasi apa dan AU itu seperti apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kami justru membantu. Kami tidak ada operasi militer di sana. Ya, saya ingatkan ya, ada beberapa orang ya dari juru bicara TPM itu mengatakan seperti itu. Papua Barat tidak ada. Kok Anda menuduh kata ada operasi-operasi seperti itu? Justru yang ada itu adalah kita itu membangun Papua. Termasuk saya juga mementingkan dialog dalam hal ini. Tidak ada kita kepentingan untuk memerangi. Tapi memang dasar kita memang dididik sama mereka, kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab itu, ya, yang membuat akhirnya situasi memang diinginkan oleh mereka sendiri. Ya, KNPB sejauh ini kita lihat adalah di belakang kasus ini. Ya, ini saya perhatikan. Ya, untuk itu saya minta ya untuk sama-sama kita introspeksi diri. Kita ingin Papua membangun, khususnya Papua Barat. Kita ingin Papua Barat itu membangun. Ya, sejauh ini Papua Barat sudah lebih baik, ya. Jangan dikotori oleh orang oknum-oknum, ya, orang-orang tertentu yang menginginkan kekacauan di Papua Barat. Jelas ya? Pak Jenderal, apakah dalam kota senjata ada korban jiwa atau tidak? Anggota ada aparat yang terluka? Tidak ada kemana? Itu ya sejauh ini terus terang saja sampai dirusak ya fasilitas umum sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau berani berbuat dia harus bertanggung jawab. Tidak lepas tangan dan kemudian memotong jalur-jalur fasilitas umum, ya, yang akhirnya merusak dan akhirnya masyarakat juga tidak bisa memakai. Tapi kami akan perbaiki, ya, kami akan mengejar, ya, kemanapun pelaku itu ada. Hingga saat ini polisi telah mengamankan 3 pelaku, sedangkan identitas pelaku lain sudah diketahui dan masuk dalam daftar pencarian orang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 2 terduga pelaku dan sanksi kunci penyerangan pos Ramil Kisor diperiksa insentif di Polres Sorong Selatan. Aparat gabungan TNI Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku penyerangan pos Ramil yang menyebabkan 4 prajurit TNI Angkatan Darat gugur pada Kamis subuh tanggal 2 September lalu. 2 terduga pelaku dan sanksi kunci berhasil ditangkap saat ini masih menjalani pemeriksaan insentif di Polres Sorong Selatan. Pos Komite Nasional Papua Barat KNPB di wilayah Kampung Kisor yang dijadikan tempat rapat sebelum penyerangan pos Ramil Kisor sudah dikuasai oleh aparat TNI Polri.
Kapolres Sorong Selatan AKBP Koirudin Wasid mengatakan, kedua terduga pelaku diamankan aparat keamanan saat polisi sedang melakukan olah TKP di Pos Ramil Gisor. Menurut dia, dari pemeriksaan awal, satu terduga dengan inisial MY, pelaku mengakui sempat mengikuti rapat di Markas Komite Nasional Papua Barat KNPB di wilayah Gisor yang berjarak 300 meter dari Pos Ramil Gisor pada pukul 01.00 waktu Indonesia Timur, Kamis 2 September 2021 dini hari sebelum dilakukan penyerangan. Setelah mengikuti rapat, MY diperintahkan pimpinannya untuk melakukan pemantauan ke Pos Ramil Persiapan Gisor. Kemudian pada pukul 03.00 waktu Indonesia Timur dini hari tanggal 2 September 2021, sebanyak 13 orang termasuk 2 terduga pelaku yang diamankan ikut melakukan penyerangan Pos Ramil Gisor. Setelah itu mereka membagi 4 tim, ada yang melakukan pemantauan dan ada yang masuk pos. Mengakui bahwa dia terlibat salah satu dari 13 orang yang melakukan aksi. Yang 3 dini hari, tanggal 2 September 2021, 13 orang termasuk terduga yang kami amankan sekarang, itu langsung melakukan penyerangan pos persiapan. Nah, setelah si Michael ini dia mendapati tugas, si Michael Yan ini dia mendapati tugas itu di bilik kedua. Nah, yang di bilik kedua itu Polisi menetapkan 2 terduga dengan pasal primer 340 pembunuhan berencana dan subsidiar 338 Junto 5556 ayat 1 KUHP. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pembunuhan 4 anggota TNI di distrik Aifat Selatan baru pertama kali terjadi dalam sejarah masyarakat Maibrat. Bupati meminta kejadian ini merupakan hal yang pertama dan terakhir di Kabupaten Maibrat. Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Maibrat Bernard Sagrim kepada TVRI di distrik Aifat Selatan. Selaku pimpinan daerah, Bernard Sagrim menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 4 prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur. Ia mengatakan peristiwa ini baru pertama kali terjadi dalam ratusan tahun kehidupan masyarakat orang Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, dan Aifat Raya. Pembantaian sesadis ini tidak pernah ada dalam sejarah masyarakat Maibrat. Nama pimpinan daerah maupun sebagai orang tua di Kabupaten Maibrat, saya beserta semua pemangku kepentingan dan seluruh warga masyarakat menyampaikan turut prihatin dan berduka dan belasungkawa atas tewas atau gugurnya 4 prajurit TNI di Kabupaten Maibrat, dalam hal ini di Gisor, sebagaimana TKP yang ditinjau langsung oleh Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, dan Bapak Kapolda hari ini. Kemudian yang kedua, tentunya situasi seperti ini baru terjadi dalam ratusan tahun kehidupan kami, orang Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, dan Aifat Raya. Pembantaian sesadis ini tidak pernah dalam sejarah kami. Kami ada pun perang lokal, tapi tidak sesadis ini. Siapapun orang beragama, agama apapun dia, jangankan orang beragama, orang yang tidak beragama pun, binatang sekalipun, tidak pernah melakukan tindakan yang sesadis ini. Makanya atas nama semua, kami belasungkawa. Atas nama pemerintah dan masyarakat, Bupati Bernard Sagrim menyampaikan permohonan maaf kepada petinggi TNI Polri atas kejadian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Maibrat bahwa kejadian ini merupakan yang pertama dan terakhir di Kabupaten Maibrat maupun Provinsi Papua Barat. Nama semua warga masyarakat, atas nama pemerintah Kabupaten Maibrat, saya mohon maaf kepada petinggi TNI, Bapak Panglima, Panglima TNI Angkatan Darat, juga Kasat, Bapak Pangdam, dan jajarannya atas perbuatan yang dilakukan oleh warga saya di sini, oknum warga saya di sini. Saya tidak tahu, itu adalah urusan Bapak Kapolda, nanti akan mengetahui siapa-siapa yang dan dari kelompok mana yang terafiliasi untuk melakukan ini. Tapi atas nama semua pemangku kepentingan di Kabupaten Maibrat, saya mohon maaf atas kejadian itu. Dan bagi saya, kami tidak pernah melakukan hal seperti itu dalam sejarah peradaban kami di Kabupaten Maibrat yang dulunya disebut A3. Dan ini saya menghimbau bahwa ini yang pertama dan yang terakhir.
terjadi di wilayah kami dan pada umumnya di wilayah hukum Provinsi Papua Barat seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Jadi itu mungkin pernyataan saya, dan untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kapolda dengan jajaran untuk mengungkap siapa di balik ini. Dari Kabupaten Maibrat, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, vaksinasi massal yang digelar PMI Cabang Manokwari bekerja sama dengan PMI Provinsi Papua Barat mendapat respon dari para pelajar SMP dan SMA di Manokwari. Berlangsung di halaman kantor PMI Cabang Manokwari pagi tadi, selain diikuti oleh masyarakat umum, diikuti juga oleh para pelajar tingkat SMP dan SMA. Para pelajar yang ikut serta dalam vaksinasi pagi tadi merupakan vaksin pertama yang mereka ikuti dengan tujuan agar sekolah tatap muka terbatas yang direncanakan pemerintah dapat mereka ikuti karena vaksin menjadi syarat utama saat pembelajaran tatap muka. Salah satu siswa SMP YPPK Don Bosco Manokwari, Sela Regina Boli, yang ikut divaksin menyampaikan vaksinasi sangat membantu proses belajar tatap muka terbatas. Untuk itu, dirinya berharap pelajar lain pun harus siap untuk divaksin. Sudah bosan gitu. Jadi mau vaksin supaya nanti tatap muka terbatas kan, biar ketemu teman-teman juga. Nanti cepat-cepat vaksin supaya nanti kita bisa ketemu sekolah gitu. Vaksin tidak berbahaya. Selain Sela, orang tua Sela juga menyampaikan sebagai orang tua sebaiknya memberikan izin agar anak-anak divaksin sehingga mereka bisa belajar tatap muka di sekolah. Apa yang pemerintah buat semua demi kebaikan warganya. Vaksinasi ini khusus untuk anak-anak pelajar begini, itu menurut saya bagus. Saat pertama untuk mereka daya tahan tubuh. Yang kedua juga ini kan program pemerintah yang kita masyarakat, apalagi ini masuk pada anak-anak sekolah, kita orang tua juga harus mendukung itu. Seperti itu. Jadi menurut saya ini bagus untuk orang tua tidak usah khawatir karena apa yang dibuat pemerintah itu bagus. Mereka lebih mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Itu mungkin menurut saya begitu. Vaksin toh? Kamu berapa? Kamu kalau aktivitas tangan kanan toh? Vaksinnya dikit ya. Tapi kalau menurut tangan kanan toh? Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Palang Merah Indonesia PMI Cabang Manokwari pagi tadi gelar vaksinasi massal bagi pelajar dan masyarakat umum dalam rangka jelang HUT PMI ke-7. Memeriahkan HUT PMI ke-76 3 September, Palang Merah Indonesia Cabang Manokwari gelar vaksinasi massal yang berlangsung di halaman kantor PMI Cabang Manokwari. Vaksinasi yang berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi mendapat respon yang baik dari masyarakat, para pelajar baik SMP dan SMA. Ketua PMI Manokwari Yusral Mahdani memberikan apresiasi kepada masyarakat umum dan juga pelajar yang telah memanfaatkan kegiatan vaksinasi yang digelar PMI Cabang Manokwari dan juga provinsi. Menyambut ulang tahun PMI yang ke-6, kami bersama PMI Kabupaten dan Provinsi mengadakan vaksin COVID-19 secara gratis. Kami sangat terima kasih buat Bapak, Ibu, adik-adik yang telah hadir. Kami perkirakan kota ini sebanyak 400 orang, tetapi kami melihat pagi ini yang jadwalnya jam 10, tapi sudah hadir jam 9. Kami sangat terima kasih. Semoga program yang ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai agar bisa memutuskan mata rantai COVID-19. Terima kasih. Sementara itu, Dr. Ria Komeh selaku Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI Papua Barat menyampaikan bahwa kerjasama antara PMI Kabupaten Kota lakukan vaksinasi massal dalam rangka mendukung program pemerintah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, yang kedua Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI Provinsi. Ya, dalam hal ini kegiatan pada hari ini adalah kerjasama kami PMI Provinsi dan Kabupaten Manokwari dalam rangka PMI yang ke-7 tanggal 17 September nanti. Kami sendiri dari PMI Provinsi merencanakan akan melakukan kegiatan seperti ini, kegiatan
vaksinasi massal di 6 kabupaten kota, di mana 6 kabupaten kota ini adalah sudah ada PMI kabupatennya, yaitu Kabupaten Manokwari yang saat ini kita lakukan, kemudian nanti kita rencanakan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, kemudian Pakpak, Kalimantan, dan Bondara. Lebih lanjut disampaikan bahwa vaksinasi massal di 5 kabupaten akan mulai dilakukan 17 September mendatang di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, serta dilanjutkan ke kabupaten lainnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian daerah Papua Barat terus melakukan sweeping bagi pengendara serta penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat pengguna jalan di Manokwari. Sweeping kali ini berlangsung di Jalan Pahlawan Manokwari. Terlihat puluhan masyarakat yang berjalan kaki di sepanjang trotoar dan juga ada yang mendorong motor. Hal tersebut merupakan sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang berkendara namun tidak menggunakan helm dan juga tidak mengenakan masker. Peringatan tersebut disampaikan Polda Papua Barat dalam razia yang digelar rutin oleh pihak kepolisian dan juga razia gabungan yang digelar secara bersamaan dengan harapan agar masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas dan juga mengenakan kelengkapan berkendara saat berada di jalan sehingga terhindar dari COVID-19 dan juga kecelakaan. Dari pantauan TVRI, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan adalah tidak mengenakan helm dan tidak memakai masker dan juga banyak pengendara motor di bawah umur. Dengan adanya razia yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dan mengenakan kelengkapan berkendara sehingga bersama dapat menjaga diri, keluarga, dan juga masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.